Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Sakti, saya Novelino, dan saya Rahel. Yuk, sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah. Berkatilah kami. Melanjari ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sasti, kita senang jadi anak sekolah minggu. Iya, karena Tuhan Yesus memberi kita sukacita yang abadi. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian satu ini. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa seterusnya. C, cinta pada sesama. D, sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa sunat tasya. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku cinta Yesus. B, berdoa sunat tasya. C, cinta pada sesama. B, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Sukacita abadi. Sukacita abadi. Teman-teman
Teman-teman, sekarang kita mau melihat Rahel mempersembahkan pujian. Rahel mau nyanyi lagu apa? Saya ingin menyanyikan lagu O Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Terima kasih Rahel sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Heru. Sebelumnya, mari kita mempersembahkan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hati
Apa kabar hari ini? Kak Heru harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Ya. Tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu. Memohon pada Tuhan agar firman yang disampaikan masuk dalam hati kita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan. Kalau kesempatan hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Kak Heru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan menjadi dasar iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Heru akan bercerita tentang kejujuran. Apa adik-adik? Kejujuran. Karena kejujuran sangat penting dalam kehidupan ini. Kejujuran sangat dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Nah, kejujuran itu berasal dari kata jujur. Apa? Jujur. Nah, artinya apa adik-adik? Jujur itu hatinya lurus. Ya, hatinya lurus. Tidak belok. Tidak bengkok. Tidak berbohong, tidak curang, dan berkata apa adanya. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Ya. Nah, itulah kejujuran. Kalau kita jujur, hidup kita akan dihargai oleh semua orang. Dan kejujuran itu menjadi sikap hidup kita, ya, merupakan sikap hidup kita dimanapun kita berada. Nah, dalam cerita Alkitab kita akan belajar dari keluarga yang hidupnya tidak jujur. Apa akibatnya? Ya, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 dikatakan bahwa ada satu keluarga, ada bapak dan ada ibu, namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira. Keluarga ini adik-adik mempunyai niat yang tidak baik pada Tuhan. Keluarga ini mau berbohong kepada Tuhan. Nah, pada saat gereja mula-mula berdiri adik-adik, ada suatu kerinduan jemaat Tuhan dibangun untuk memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Nah, apa yang mereka punya, mereka jual untuk dipersembahkan pada Tuhan. Nah, Ananias ini beda. Ananias ini memiliki hati yang berbohong. Ya, Ananias memiliki hati yang tidak benar, hatinya bengkok. Mau memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi tidak ke semuanya apa yang dia jual. Nah, pada saat itu Bapak Ananias dan Ibu Safira menjual sebidang tanahnya, dan sebagian harta yang dijual dia simpan, tidak diberikan semua, dipersembahkan pada Tuhan. Padahal mereka rindu, mereka ingin memberikan persembahan keseluruhan apa yang dijual, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang terpenting dalam ajaran gereja mula adik-adik, pada saat itu para rasul
untuk menanamkan kejujuran pada jemaat yang mula-mula ini. Berbuat jujur. Tetapi Bapak Ananias ini dan Ibu Safira ini hidupnya tidak jujur, berbohong kepada Tuhan. Berbohongnya apa? Itu tadi adik-adik, mereka menjual sebidang tanahnya. Mereka tidak dipersembahkan keseluruhannya kepada Tuhan. Mereka menahan sebagian hartanya. Apa yang terjadi adik-adik? Karena berbohong inilah Bapak Ananias mengalami meninggal karena berbohong. Begitu Bapak Ananias ini berbohong di hadapan Rasul Petrus, Bapak Ananias ini meninggal seketika. Dan orang banyak yang ada di situ merasa ketakutan karena sikap yang tidak baik, karena sikap berbohong. Dan orang banyak mulai menguburkan Bapak Ananias. Nah, tidak lama kemudian, dan Alkitab dikatakan 3 jam kemudian istrinya datang, yaitu Ibu Safira. Ibu Safira ini juga berbohong kepada Rasul Petrus bahwa mereka menahan sebagian hasil penjualan tanahnya. Seketika itu juga Ibu Safira juga meninggal. Nah, adik-adik, dari pelajaran inilah, kalau kita hidup tidak benar, hidup tidak jujur di hadapan Tuhan, kematian yang mengancam. Ya. Itulah pentingnya kejujuran. Itulah pentingnya sebuah sikap untuk berbuat jujur di hadapan Tuhan. Melalui pelajaran Bapak Ananias dan Ibu Safira ini, adik-adik, kita diajar untuk melihat, kita untuk bersikap jujur. Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap papa dan mama, jujur terhadap teman-teman, jujur terhadap siapa, ibu guru. Dan semua kita harus berbuat jujur, karena kejujuran itulah yang harus kita miliki. Kalau kita buat jujur, kita akan dihargai oleh semua orang. Orang menghargai kita karena apa? Kejujuran kita. Tetapi kalau kita tidak jujur, kita akan mengalami kematian seperti keluarga Ananias dan Ibu Safira tadi, adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana saat ini? Apakah adik-adik sudah melakukan kejujuran ini? Ayo kita koreksi, ya, kita koreksi. Apakah selama ini kita sudah berbuat jujur? Jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap papa dan mama, jujur terhadap teman-teman, jujur terhadap bapak dan ibu guru. Yuk kita koreksi. Kalau kita masih menyimpan, kalau kita masih memiliki sikap yang tidak jujur, saat ini ambil sikap, kita mau bertobat. Ya, kita mau bertobat. Kita mengambil komitmen pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Supaya kami, Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Ya. Adik-adik, tadi Kak Edu katakan bahwa jujur itu berkata apa adanya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa yang selebihnya itu berasal dari si jahat. Ya. Si jahat itu apa, adik-adik? Si jahat adalah iblis. Ya, si jahat adalah iblis. Iblis akan merasa bersenang kalau adik-adik melakukan kebohongan, kalau adik-adik melakukan kecurangan. Contohnya apa, adik-adik? Dalam sehari-hari, yang saat ini kita masih di bangku sekolah, kita masih melakukan
sekolah di rumah, belajar di rumah, ya. Itu kalau ada ulangan, siapa yang mau berani jujur di hadapan Tuhan? Tidak menyontek, tidak melihat catatan. Mungkin adik-adik bisa membohongi bapak ibu guru untuk mendapatkan nilai 100. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan melihat kalau adik-adik menyontek. Ya, Tuhan tidak bisa dibohongi. Adik-adik bisa membohongi bapak ibu guru. Terutama adik-adik membohongi diri sendiri. Membohongi diri sendiri. Ya. Tidak bagus adik-adik. Tidak bagus membohongi diri sendiri dan akan berakibat fatal. Apa fatalnya? Di kemudian hari, adik-adik tidak memiliki sikap yang benar. Nah, mulai pagi hari ini, adik-adik ambil komitmen pada Tuhan. Saya mau bersikap jujur pada Tuhan. Saya mau membuat komitmen pada Tuhan bahwa kejujuran itulah, ya, kejujuran itulah yang sebagai modal kita sebagai anak-anak percaya pada Tuhan. Karena apa adik-adik? Kejujuran inilah yang perlu ditanamkan sejak dini. Dari usia adik-adik masih kecil, itu harus ditanamkan sebuah kejujuran. Karena apa? Karena kejujuran itulah yang akan membentuk karakter adik-adik di kemudian hari. Kalau adik-adik sekali-sekali mencoba tidak jujur, akan terus diulangi ketidakjujuran. Nah, itulah adik-adik. Kejujuran sangat-sangat penting dalam hidup ini dan menentukan karakter adik-adik di masa depan. Ya, tadi Kak Eru sudah bercerita tentang sebuah keluarga, bagaimana keluarga ini tidak jujur dan bagaimana akibatnya karena ketidakjujuran. Ya, bahwa karena ketidakjujuran adalah kematian. Akibat ketidakjujuran adalah kematian. Tidak jujur sama dengan berdosa. Obat dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus berbuat jujur. Ya, berbuat jujur. Kalau kita berbuat jujur, tentu Allah akan tersenyum. Oh, anak-anakku semua berbuat jujur semua. Meskipun ulangannya mendapat 40 atau 50, tetapi mereka jujur, Allah tersenyum. Tuhan tersenyum. Tetapi Tuhan akan merasa bersedih meskipun dalam ulangan adik-adik mendapat nilai 100, tetapi adik-adik menyontek. Allah merasa sedih. Kenapa anak-anakku melakukan hal yang demikian? Allah bersedih adik-adik. Begitu juga orang tua juga merasa dibohongi. Orang tua yang sudah membesarkan adik, membimbing adik-adik supaya adik-adik tidak mencontek, adik-adik belajar jujur, orang tua juga bersedih. Begitu juga Allah kita juga bersedih karena ketidakjujuran. Nah, ayo kita buka ayat kita. Bagaimana kita supaya berbuat jujur? Yuk kita buka di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ayat yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37 ya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Sudah didapat? Iya. Akan Kak Eru bacakan? Iya. Injil Matius pasal 5 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Ya, dengarkan baik-baik. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat tadi Om Heru katakan apa? Iblis.
Ya, nah inilah supaya kita berbuat jujur. Kita harus berani katakan tidak. Jika tidak, meskipun kita sering menghadapi permasalahan yang sulit. Ya, adik-adik, cerita Kak Eru tidak perlu Kak Eru panjang lebarkan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menjamarkan kepada adik-adik akan lebih lagi untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, berani katakan iya kalau iya, tidak katakan tidak. Ya, berani katakan tidak. Dan tentu Tuhan akan tersenyum dengan sikap adik kalau adik-adik berani mengambil sikap yang benar. Amin untuk firman Tuhan. Kak Eru tidak panjang lebarkan. Kakak Eru percaya bahwa adik-adik mau ambil komitmen dan mau meninggalkan apa yang tidak benar. Dan saat ini adik-adik mau yang tadinya tidak jujur, tadinya suka berbohong, saat ini, pagi hari ini, adik-adik mau belajar jujur di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan Bapak Ibu guru, dan di hadapan teman-teman semua. Amin untuk firman Tuhan. Tetap semangat beribadah pada Tuhan, tetap setia beribadah pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang kejujuran. Ajar kami Tuhan untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kejujuran ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dengan kejujuran ini Tuhan, hidup kami akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Ajar kami, didik kami, bimbing kami Tuhan untuk melakukan sebuah kejujuran ini Tuhan. Karena kejujuran ini Tuhan akan membentuk karakter kami di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati orang tua kami yang mengajak, mendidik kami. Berkati orang tua kami, apapun yang dikerjakan orang tua kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing kami dengan setianya, dengan ketulusannya membimbing kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.